di mana ada 5 provinsi yang berada pada posisi yang tinggi tingkat keyakinan masyarakat tidak terpapar COVID, yaitu yang pertama adalah DKI dengan angka 30%, kemudian Jawa Timur 29%, lantas Jawa Tengah 18%, kemudian Jawa Barat 16%, dan Kalimantan Selatan 14%. Nah, tetapi data yang terakhir yang berhasil dihimpun oleh Badan Pusat Statistik, ternyata secara nasional masih ada 17% warga negara kita yang merasa yakin dan sangat tidak yakin atau sangat tidak mungkin akan terpapar COVID-19. Angka 17% ini sangat-sangat tinggi karena 17% dari 270 juta jiwa warga negara kita itu setara dengan 44,9 juta orang. Saya ulangi, 44,9 juta orang merasa yakin dan sangat. Ya, 12,5% responden menyatakan tidak mungkin terinfeksi COVID, sementara 4,5% menyatakan sangat tidak mungkin tertular virus corona. Ya, kita lanjutkan dialog ini masih bersama dengan Pak Ede dan juga Prof. Paulus. Saya kembali ke Pak Ede. Pak Ede tadi menanggapi apa yang dikatakan oleh Prof. Paulus juga. Ini salah satunya terkait dengan jenjang pendidikan. Ini kalau kita lihat grafiknya tadi bisa dilihat bahwa persepsi sangat tidak mungkin dan tidak mungkin atau sangat tidak mungkin dengan COVID-19 ini paling tinggi adalah SD, SMP, SMA, SMK ini di peringkat ketiga, dan diploma, sarjana kemudian lebih rendah lagi. Ini bisa dikatakan dari grafik tadi, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin meyakini bahwa COVID-19 berbahaya dan mudah menular. Nah, melihat grafik ini, Anda melihat sebenarnya apa yang harus sebenarnya dilakukan oleh pemerintah tentunya? Dalam jangka pendek memang seharusnya kita langsung menyasar ya, tadi Prof. Paulus sudah menyampaikan, kepada kelompok-kelompok itu untuk menyampaikan dengan bahasa yang lebih gampang, yang dipermudah gitu. Itu satu. Yang kedua, dalam jangka panjang memang kita mesti memperbaiki sistem pendidikan kita supaya ini yang namanya pencegahan penyakit, hidup sehat itu harusnya menjadi kehidupan sehari-hari gitu ya, kan seperti itu. Kalau mau diringkas mungkin perilaku hidup bersih sehat itu yang kita harapkan, tapi ini butuh proses yang panjang ya. Dalam waktu dekat kembali ini diingatkan, kemudian siapa tokohnya kan itu barangkali. Nah, tokoh ini memang mesti bergerak, jangan cuma berhenti misalnya di gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota, tetapi harus turun sampai ke camat, ke desa, sampai ke RT RW, bahkan tokoh-tokoh lokal. Kalau tadi misalnya pimpinan agama sampai ke para kiai pendeta yang di level grassroots. Dengan demikian semua bicara yang sama. Nah, pesan ini sudah cukup lah, kita mestinya melakukan hal yang sama bersama-sama karena kepentingan kita itu kan menyelamatkan kemanusiaan dan juga menyelamatkan manusia ini. Kalau enggak, ketidakpedulian kita akan berefek balik kepada kita. Semua menderita dan semuanya juga mengalami krisis yang sama. Barangkali ini yang harus kita catatan. Oke, karena kalau kita lihat sebenarnya terkait dengan kayak punishment itu atau sanksi, ini kan juga sudah ada ya kan, dikatakan bahwa tidak pakai masker bisa didenda Rp250.000 atau bekerja sosial. Ini tetap saja masih kita lihat masih saja ada pelanggaran-pelanggaran itu. Atau mungkinkah harus ada, jika ada punishment maka harus ada reward kah, sehingga akhirnya juga masyarakat merasa ikut serta juga, wah kalau saya mematuhi mungkin tidak hanya tubuh saya yang sehat dan kuat atau saya terbebas dari COVID-19, tetapi saya juga dapat reward apa nih, seperti itu kah Pak Ede? Itu barangkali juga satu hal yang ideal, karena ada kalanya masyarakat kita itu ada yang memang takut dengan hukuman, tapi ada juga yang berubah karena diiming-iming oleh hadiah atau oleh reward insentif, kira-kira seperti itu.
Hanya levelnya barangkali dipikirkan apakah misalnya itu bertahap, misalnya ini RT ini sudah sekian lama atau RW ini diumumkan kan begitu ya. Artinya melibatkan komunitas. Dengan demikian banyak orang yang mendapatkan pengetahuan baru itu, sehingga oh iya kalau kebaikan kita akan diberikan reward, tapi kalau tidak misalnya ini tidak disiplin akibatnya kasus COVID-nya juga meningkat di daerah itu, misalnya seperti itu. Karena kan reward ini tidak hanya berupa insentif atau berupa uang seperti itu, tapi kan juga bisa seperti dia mendapatkan pengakuan dari masyarakat atau mereka bisa menceritakan seperti menjadi tokoh mungkin di situ, itu kan bisa menjadi salah satu juga ya Pak Ede. Ya diundang ke berita satu saja, misalnya ada kepala desa satu desanya itu sukses gitu kan, nah, itu juga menarik gitu kan. Atau kalau di Jakarta misalnya ketua RW mana yang menjadikan RW-nya itu tangguh, bersih, kemudian tidak ada yang terkena COVID, itu juga satu hal yang menarik gitu. Oke, kembali ke Prof. Ini kalau Prof. Paulus bahwa kita lihat ya, secara sosial, ini tadi gaya komunikasi yang seperti apa sebenarnya yang harus dibangun antara warga, sesama warga, melihat tadi bahwa grafiknya, ini kan kita melihat tadi, Anda juga di awal juga mengatakan terkait dengan jenjang pendidikan, ini juga sangat mempengaruhi bagaimana mereka mempersepsikan COVID-19 ini. Ya, jadi kalau saya makin yakin ya, bahwa karena ini yang dihadapi adalah virus, adalah suatu penyakit, maka saya agak kurang setuju kalau pemerintah menekankan kepada sanksi yang menakutkan ataupun sanksi yang merupakan reward. Itu saya juga kurang yakin. Sebab begini persoalannya. Kalau kita ingin orang memakai masker, itu harus jelas-jelas karena saya tahu bahwa masker ini bisa menahan virus itu. Karena itu saya harus pakai masker dan saya tidak lepaskan masker saya pada saat-saat yang memang sangat dibutuhkan, dan saya pakai masker dengan benar, tidak sembarangan, karena saya tahu bahwa virus itu akan bisa dilindungi oleh masker. Harus sampai ke sana. Harus, kalau bahasa sosiologinya itu harus terinternalisasi. Jadi tidak ada orang memaksa, tidak ada orang menakut-nakuti. Yang lain, misalnya sekarang takut sama polisi, nggak ada gunanya. Ya memang kelihatannya orang pakai masker karena ada polisi. Tapi itu sama aja membohongi diri sendiri. Sebab begitu polisi tidak ada, dia buka lagi maskernya. Dan virusnya bisa masuk. Karena persoalan mereka harus betul-betul yakin. Tidak bisa mereka hanya sekedar takut polisi. Kalau takut ya takut sama virusnya. Nah sekarang untuk itu maka persoalannya adalah sosialisasinya, komunikasinya seperti apa. Menurut saya itu yang harus ditekankan. Maka dari tadi saya lihat bahwa pemerintah juga sudah mulai mencoba memperbaiki cara komunikasinya, yaitu turun sampai ke komunitas, kemudian menggunakan tokoh-tokoh di komunitas untuk bicara. Karena begini, seorang tokoh agama sekalipun kalau dia bicara di televisi, artinya di tingkat pusat dia bicara, saudara-saudara pakailah masker, itu pengaruhnya kecil. Tapi kalau ustadz di kampungnya pada waktu di masjid atau apa dia bilang begitu, itu akan lebih masuk. Nah jadi menurut saya memang pendekatannya harus lebih ke komunitas. Kemudian saya juga melihat ya, seperti misalnya bahan-bahan komunikasi yang sifatnya audiovisual, itu mungkin juga bisa dicoba ya, karena saya melihat komunikasinya itu terlalu lisan, pakai bahasa lisan, dan itu pun banyak pakai bahasa Inggris dan segala macam. Kemudian kalau tulisan terlalu panjang, orang-orang Indonesia apalagi di tingkat bawah itu malas dia membaca. Bahkan gambar-gambar poster pun dengan macam-macam gambar dia juga nggak mau lihat, lewat aja dia begitu. Jadi tapi kalau dia diberitahu oleh orang yang dia hargai, apalagi orang itu mempunyai bahan-bahan yang sifatnya audiovisual. Misalnya begini, kalau ada orang bersin, itu kalau pakai audiovisual bisa digambarkan waktu dia bersin, bagaimana droplet itu melayang sepanjang misalnya 1 atau 2 meter,
mengena kepada orang di depannya, lalu bisa terkena dan segala macam, dia akan yakin. Tapi kalau dia nggak pernah, cuma dibilang awas droplet, bahasa droplet aja dia juga nggak ngerti. Iya, terlalu menganggap enteng ya. Jadi kita memakai bahasa-bahasa asing semau-maunya sendiri. Sementara orang bagi yang pendidikan rendah, begitu pemerintah berbicara bahasa asing, langsung dia nggak mau dengerin lagi. Karena merasa, oh itu bukan urusan saya. Begitu ya persoalan kita itu. Oke, jadi harus ada perubahan komunikasi sebenarnya, karena apapun itu yang takut jangan sama. Saya sepakat bahwa takut jangan sama dengan jika ada polisi atau Satpol PP mereka langsung pakai masker, atau takut karena adanya sebuah sanksi atau ingin diberikan reward, tapi takut karena memang bahaya dari virus itu memang ada. Sebenarnya itu yang harus diingat. Misalnya takut peti mati segala macam, nggak ada hubungannya. Takut peti mati apa hubungannya begitu ya. Jadi dia bukan itu cara yang terbaik. Berarti memang harus ada perubahan cara komunikasi dan sosialisasi yang harus diberikan kepada mungkin 17% masyarakat yang masih tidak percaya terkait dengan bahaya dari COVID-19 ini. Kita akan melanjutkan perbincangan ini, Prof. Paulus dan juga Pak Ede. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.